أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kita sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang shalih dan shalihah. Dikaruniakan kita rezeki yang halal dan barokah, dimudahkan urusan-urusan kita. Bila ada yang sakit di antara kita, jamaah kita, keluarga kita, dari Masjid Jami Harapan Jaya yang kita cintai ini, kita mohonkan, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat wal afiat. Untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Bila saatnya nanti ajal datang menjemput kita, karena mau tidak mau suatu waktu kita semuanya pasti akan menyusul. Kita doakan mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di sepanjang 2024 yang lalu, sudah banyak yang kita tahu, yang kita dengar berita, bahkan orang-orang yang kita kenal dan bisa jadi bagian dari keluarga kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan 2025 ini? Apakah di 2025 ini nanti sudah masuk giliran kita? Nggak ada yang tahu. Iya. 2024 ada yang berangkat sendiri-sendiri, ada juga yang berangkat secara kolektif. Ya, sekali berangkat rame-rame. Nggak tahu kita, kadang-kadang karena faktor bencana alam, kadang-kadang karena kecelakaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apapun itu nanti, kematian itu cuma satu, mati itu cuma satu. Asbab orang meninggal, asbab orang matilah yang macam-macam. Tapi hakikatnya orang yang meninggal itu dua. Ada yang pergi dengan namanya husnul khotimah,
ada yang mengakhiri hidup ini dengan su'ul khatimah. Kita sudah membaca ayat tentang ini pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia ini sudah bekerja keras, manusia ini sudah berikhtiar macam-macam, maka kamu semua akan menemui Tuhanmu, menuju Tuhanmu. Itu pada ayat yang ke-6 disebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan pamulakih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ada yang menemuinya seperti orang merantau. Orang merantau menemui keluarganya dengan rasa rindu dan pulang bawa bekal. Maka pertemuan itu diharap-harapkannya, didambakannya. Dia kumpulkan bekal, ingin bertemu dengan keluarganya, keluarganya pun ingin dia datang dan menyambutnya. Tapi ada yang kembali seperti buronan. Buronan maling kabur dari penjara, dicari-cari, ketangkep, dibawa pulang. Oh, itu ngeri dia. Baru ketangkap aja, belum nyampe ke penjara udah ketakutan. Tapi tadi orang yang musafir atau orang yang merantau, dia merindukan. Dia datang, dia pulang. Itu di sana dia ditunggu dengan penuh cinta, dia pun datang dengan penuh cinta. Itu orang-orang yang husnul khotimah gambarannya. Hari kita sekarang ini masih diberi Allah kesempatan 2025 ini, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju perjalanan abadi. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 15. Untuk nyambung kita baca dari ayat 14. Innahu jonna allayyahura. Sesungguhnya dia, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mengira, jonna itu mengira, dia tidak akan kembali kepada Allah, dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Jadi boro-boro yakin, menduga aja dia enggak. Dia enggak berpikiran, enggak menduga bagaimana mau mempersiapkan diri. Dia enggak mempersiapkan sedikit pun bekal untuk kembali. Ini manusia yang paling ngeri. Kenapa bisa begitu? Dia udah lupa diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa pada Allah itu lupa mati, lupa mempersiapkan diri, lupa mengikuti aturan-aturan Allah, enggak peduli halal haram, yang dia peduli adalah apa maunya dia. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, akhirnya Allah membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Orang kalau udah lupa diri, udah lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa mati. Nggak lama lagi akan ditinggalkan dunia ini, apa bekal saya? Makanya pusing dia nanti ketika dia kembali ke hadapan Allah, catatannya diberikan dari belakang. Kenapa? Karena tangannya terikat. Maka pada hakikatnya hari demi hari, waktu demi waktu yang diberikan Allah kepada kita ini harus kita yakinkan bahwa senantiasa maut mengintai kita.
Banyak orang berangkat dari rumah sehat walafiat, pulang-pulang sudah jadi jenazah. Tuh. Tapi orang-orang yang kafir, innahu jonna allayyafura, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Dia mengira dia enggak begini, enggak bakal ini. Bala, kata Allah ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak seperti dugaanmu itu. Kau akan selalu bisa eksis dalam kehidupanmu di dunia ini. Tidak seperti itu. Innahu rabbahu kana, sesungguhnya Tuhannya selalu basira. Allah selalu memperhatikan kita. Kita boro-boro. Kadang-kadang memperhatikan diri sendiri aja lupa. Kenapa? Kita sibuk memperhatikan besok. Padahal hari esok itu belum tentu bisa kita ada di sana. Ada orang yang udah mempersiapkan tahun 2025 nanti begini, tanggal 31 meninggal. Nah, ya. Silakan kita bikin schedule apapun, silakan kita bikin program rencana apapun, tapi di balik semua itu kita harus mantap bahwa apapun yang kita rencanakan, apapun yang mau kita programkan, itu ada kalimat di belakangnya, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah kasih umur, kalau Allah kasih kesempatan. Kalau Allah nggak kasih kesempatan, kalau Allah nggak kasih umur, ya nggak bisa. Untuk mengangkat tubuh kita ini dari rumah ke sini saja itu perlu kekuatan dari Allah. Kalau cuma mengandalkan kekuatan kita aja nggak cukup. Apa kekuatan dari Allah yang kita pakai untuk bisa nyampe ke Masjid Jamik di subuh ini? Satu adalah kekuatan hidayah. Kalau nggak, yang ada nggak terpanggil hatinya, nggak ada keinginan, nggak ada kecintaan untuk sujud kepada Allah, pules. Maka nggak seperti yang kamu duga, nggak seperti yang kamu anggap, bahwa kamu itu nggak bakal kembali. Sesungguhnya Tuhanmu selalu basira, memperhatikan, selalu melihat. Kita mungkin nggak bisa lihat, kadang-kadang sampai orang lain tegur. Kadang-kadang orang lain tegur, nggak taunya baju kita yang kita kenakan ada noda di belakangnya, ada debu. Baju kita sendiri nggak kita perhatiin. Iya, tapi Allah selalu melihat. Tidak ada satu waktu sesaat pun yang luput dari perhatian Allah. Baik kita rame-rame maupun sendiri, semua selalu dilihat oleh Allah. Ini harus mantap terus-menerus kita yakini, agar jangan main-main, agar jangan sembrono, agar jangan sewenang-wenang dalam hidup ini. Jangan mentang-mentang, jangan karena masih sehat, karena punya uang, karena punya jabatan, itu tidak ada apa-apanya. Dikit saja Allah ini selesai kita. Enggak usah diambil jabatannya, enggak usah diambil secuil pun hartanya, enggak usah diambil sedikit pun jarinya, enggak usah, kukunya aja enggak usah dikurangi Allah, rambutnya aja enggak usah dikurangi Allah, tapi Allah ambil ruhnya, selesai. Masih lengkap semua jari jemarinya, lengkap badannya, hartanya masih banyak, jabatannya belum dicopot, pangkat-pangkatnya masih melekat di bajunya. Allah ambil ruhnya, nggak boleh lagi kita masuk ke rumah kita lama-lama. Masuk rumah, mandiin, habis itu bungkus, cepat-cepat antarin. Iya Pak, antarin kan. Taruh di bawah pohon seroja itu tuh, diem aja situ, diem aja udah, jangan ngapa-ngapain udah. Diam aja, diam, jangan banyak lagu dah, diem aja udah situ. Iya, tuh. Ini harus direnungkan dalam-dalam agar apa? Sehingga setiap aktivitas kita itu
kalau itu akan manfaat untuk akhirat kita, lakukanlah segera. Saya ulangi kalimat ini untuk kita bersama. Kalau aktivitas itu kita lihat, ini kalau saya kerjakan ada ini nanti manfaatnya untuk akhirat saya, lakukanlah segera. Tapi kalau ini justru akan bikin mudarat bagi saya di akhirat saya, di kehidupan saya setelah dunia ini, berhentilah. Hentikan kerjaan itu, hentikan aktivitas itu. Karena kita nanti yang nanggung, nggak ada orang lain. Nggak ada yang lain, Bu. Kalau ibu tidak ngaji hari ini, nggak ada orang yang ngaji buat ibu. Kalau ibu tadi tidak sholat subuh, siapa yang mau sholat subuh buat kita? Ada yang bisa kita upain? Saya kasih kamu 10 juta sholat subuh buat saya, bisa? Nggak bisa. Jangankan 10 juta, 1 miliar seluruh harta saya kasih untukmu, kau berikan saya 1 sholat subuh. Nggak bisa. Maka berharga betul sholat subuh kita itu, Pak. Apalagi kalau kita ingat-ingat berapa banyak subuh kita yang udah ketinggalan dulu waktu masih remaja. Waktu remaja kan, iya boro-boro sholat subuh. Ayam orang gak hilang aja udah syukur. Tuh, sekarang Allah beri kesempatan, kita disentuh dengan ayat-ayat Allah, kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah, bersegeralah kita mempersiapkan. Fala uksimu bis safaq, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi ketika menjelang maghrib itu, kita akan melihat mega itu merah bercampur putih, bekas-bekas atau peninggalan dari cahaya matahari di awan. Ya, kecuali lagi mega mendung tuh enggak, mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi kalau lagi cerah itu akan kelihatan mega awan seperti ada cahaya merah. Itu yang disebut namanya bis-safaq. Fala uksimu bis-safaq, senja, wal laili ma wa ma wasaq, dan demi malam apa yang menyelubunginya. Tertutupnya cahaya matahari, terhalang karena bumi ini berputar. Bumi ini berputar. Ini sumpah Allah. Wal qamari ijat tasak, dan bulan apabila jadi purnama. Kalau sekarang bulan ini di bulan Rajab ini, kita lihat bulan sekarang baru tanggal 5. Tanggal 5 udah mulai agak jelas. Kira-kira 8 atau 9 hari lagi akan purnama. Bulat dia. Qamar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, Indonesia biasanya qamar dan syahrun sama. Syahrun pun diterjemahkan bulan, qamar diterjemahkan bulan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan. Apa bedanya? Syahrun itu nama-namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab kita sekarang. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 12 bulan ini, bulan 11, 12, 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan haram. Ditambah satu lagi Rajab. Tuh. Ini namanya syahrun. Kalau qamar itu cahayanya. Mestinya kalau kita menerjemahkan wal qamar, rembulan. Rembulan, sinarnya. Tuh. Tapi terjemahan
Indonesia selalu itu bulan Ramadan, wal qamar, bulan purnama tuh. Tapi orang yang ini dia bisa bedain. Sahrun itu makanya nanti ada giringannya, Sahrul Ramadan, bulan Ramadan, tapi itu jadi namanya. Waktunya dia. Kalau wal qamar itu cahayanya mulai dari kecil terus sampai purnama, kemudian mengecil lagi sampai habis. Ya. Jadi gampang. Kalau sekarang kita keluar maghrib kita keluar rumah, kita lihat bulan, oh ini berarti tanggal muda. Tuh. Sekarang kebetulan agak cocok antara bulan yang sebenarnya dengan bulan Januari. Lagi cocok nih, lagi akur. Kita pakai bulan-bulan yang beneran, bulan emang itu satu-satunya bulan di alam jagat raya ini. Itu satu-satunya bulan. Kalau yang Januari Februari nanti enggak nentu itu. Kadang bulannya kecil, tanggalnya tua. Tuh yang Februari ini. Cuman sekarang lagi pas. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini kita udah sumpah Allah di sini ada 3. Pertama tentang sore, kemudian mau masuk malam, kemudian purnama. Ini udah akur nih. Ijat tasaqo itu harmoni cahayanya. Latarakabunna tabaqan an tabaqa. Sungguh akan kami jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Macam-macam nih. Pertama adalah waktu kita masih mau jadi manusia. Tingkat pertama kita adalah nutfah, sperma. Kemudian sperma ini bercampur dengan sel telur, kemudian dia menjadi darah, kemudian tingkat berikutnya menjadi daging, kemudian tingkat berikutnya dia dengan tulang belulang, dibungkus dengan daging, ditiupkan ruh, kemudian dibentuk dengan bentuk yang lain. Jadilah manusia, itu tingkatannya. Selesai dia tingkatan itu di alam rahim, lahir ke dunia. Di dunia ada tingkatannya. Tingkatan pertama dia jadi bayi. Bayi baru lama-lama jadi anak-anak, lama-lama jadi remaja, lama-lama jadi dewasa, lama-lama jadi tua. Habis itu selesai. Masuk alam akhirat awal, meninggal. Nah, dari situ dia tuh pindah nunggu di alam barza, nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar dilakukan yaumul hisab, ada tingkatan-tingkatan sampai sentral terakhirnya penetapan surga dan neraka. Ada tingkatan-tingkatan. Tahapan-tahapan itu memang sistem sunnatullah. Enggak boleh enggak. Manusia harus ikuti tahapan itu secara umum, walaupun tetap ada pengecualian karena kehendak Allah. Jadi manusia ini ya begitu, nggak boleh gerubuk-gerubuk pingin langsung soleh, nggak bisa. Emang anak-anak dulu, bayi dulu nggak bisa apa-apa, cuma golek-golek doang, mutar pala aja susah. Lama-lama bisa merangkak. Jadi nggak boleh instan. Manusia jangan mikir instan. Kalau ingin berilmu ada tahapan-tahapannya belajarnya. Kadang-kadang kita ingin ke guru ingin langsung pinter. Gurunya juga bingung bagaimana bikinnya. Ya, yang langsung instan itu bukan manusia. Ayam baru lahir langsung jalan, ayam. Pecah dari cangkangnya udah jalan. Beberapa waktu 2-3 hari udah bisa makan. Ya cuman beberapa waktu lagi, sebulan 2 bulan udah kawin. Ayam. Jadi kalau manusia pingin cepet-cepet, ya jangan jadi orang. Iya, jangan jadi orang. Kalau orang harus pelan-pelan, lambat emang manusia itu. Lambat. Agar dia
lewati tahapan-tahapan, karena itu sudah sunatullah, udah sistem yang dibuat Allah. Latar kabunna tobakon antobakin, sungguh akan kami jalani, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupanmu. Jadi ada dibikin jalannya memang pelan manusia ini. Bagaimana kalau belum nyampe? Ya nggak apa-apa. Masih bayi meninggal nggak apa-apa, selesai. Yang udah ada tingkatan-tingkatan model kita ini, kan kita ini udah banyak yang kita lalui. Semua yang ada di sini di masjid ini sekarang ini dulu pernah jadi bayi, pernah jadi anak-anak, pernah jadi remaja, pernah udah dewasa, sekarang udah orang tua kita. Nah, ini tahapan-tahapan ini kita renungkan. Kita renungkan. Di surah Yasin disebutkan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila kami panjangkan umur seseorang di antara kamu, akan kami kembalikan kepada kejadian semula. Apa maksudnya? Ya kembali lemah, dari tadinya lemah kembali lemah. Dulu waktu masih anak-anak, umur 3 tahun, 4 tahun itu kalau pakai sendal suka salah jempolnya. Iya kan? Waktu anak-anak itu masang sendal aja sering kebalik. Iya. Kalau nggak percaya lihat cucu-cucu kita sekarang umur 3 tahun pakai sepatu, pakai sendal kebalik. Iya. Entar kalau udah 90 tahun suka kebalik juga. Iya. Susah masukin sandal aja susah. Itu ketentuan Allah, itu udah gitu. Jadi makanya nggak usah sombong, nggak usah macem-macem. Yang paling hebat sekalipun gagah tadinya tuh, kalau udah masuk tingkatan-tingkatan menurun, ya harus menurun. Tahun 98 saya khutbah di rumahnya Jenderal Abdul Haris Nasution itu kan dulu bisa lompat tahun 65-nya, lompat tuh pagar tingginya hampir 2,5 meter tuh. Pagar dari rumahnya ke yang tetangganya, dia lompat set lewat. Waktu lompat kelihatan kok tembak kena kakinya. Pas saya 98 ke sana mau khutbah Jumat, keluar nggak lompat, didorong pakai kursi roda. Dalam hati saya, ini jenderal besar bintang 5, jalan saja sekarang susah. Kenapa? Saat itu usianya udah hampir 90. Tuh. Jadi mau nggak mau, yang tadinya gagah, yang tadinya hebat, tapi kan dia memang orang baik. Dan saya lihat di rumahnya Jenderal bintang 5 ada cuma sepasang kursi rotan. Jenderal bintang 5. Sekarang nggak jenderal aja 200 triliun. Kenapa? Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, jadi ikuti aja tahapan-tahapan kehidupan ini, nggak usah terbawa hawa nafsu. Ikuti aja, toh perut ini cuma sejengkal. Nggak percaya ukur masing-masing, perut kita ini cuma sejengkal. Apa yang mau di ini? Kenapa manusia terjebak menjadi serakah yang luar biasa? Kenapa manusia menjadi sombong yang angkuhnya luar biasa? Padahal tidak ada apa-apa. Ikuti saja alur yang ditentukan Allah, Shiratal Mustaqim. Baik secara kehidupan material maupun secara spiritual. Tenang saja. Ikuti tahapan-tahapannya. Famalahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Kenapa mengikuti jalan-jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah? Terjebak dengan iri, dengki, marah-marah, kesel, serakah, angkuh, sombong, lagu. Seakan-akan dialah segala-galanya. Merasa paling ini, merasa paling itu.
Allah nyatakan, "Pamalakum la yu'minun." Padahal kalau Allah mau ya bisa saja Allah bikin kita semua beriman. Sangat mudah bagi Allah. Tetapi memang manusia ini didesain Allah, diciptakan Allah, memang dikasih pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau mengikuti jalan fujur atau jalan takwa. Diberi amanah. Jadi kalau orang lemah, makhluk yang lemah itu enggak diberi amanah yang besar. Sama manusia. Kalau masih bayi, masih anak-anak enggak diberikan dia pilihan, Pak. Orang tuanya yang memilihkan. Kita jalan sama cucu kita atau anak kita yang masih umurnya itu di bawah 10 tahun. Enggak kita biarkan dia milih sesuka hatinya. Kita yang pilihkan. Tapi ketika nanti dia sudah dewasa, udah dianggap mampu, udah terserah kamu. Manusia ini adalah makhluk yang diberi Allah, terserah kamu. Tapi tanggung jawab kau dengan pilihanmu. Gunung nggak diberi pilihan, semut nggak diberi pilihan, makanya dia nggak ada hisap-hisap, nggak ada diminta pertanggungjawaban. Karyawan di kantor itu yang rendah nggak diminta macam-macam, itu ada kebijakan semuanya di komandannya. Kenapa kamu lakukan ini? Ya saya disuruh katanya. Maka sebetulnya kalau manusia ini mau mengikuti ketentuan-ketentuan manusia, orang-orang yang diberi amanah jabatan tinggi itu harus bertanggung jawab dengan tindakan anak buahnya. Tapi Allah nyatakan di sini, "Pamalahum la yu'minun." Mengapa mereka tidak beriman? Kok enggak mau milih yang benar? Padahal udah diberi akal, udah diberi mata untuk melihat, udah diberi telinga untuk mendengar, diberi hati untuk memilah dan memilih. Kok masih cenderung juga kepada yang buruk? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita ini kita bersyukur milihnya begini nih. Milih ngaji, milih silaturahim. Kita bersyukur. Ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena karunia Allah. Maka kita jaga karunia Allah ini. Allah memberikan suatu kalimat retoris, "Pamalahum la yu'minun." Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa ija quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mengapa mereka tidak sujud? Maksudnya patuh kepada Al-Quran itu. Nah, ini termasuk ayat sajadah. Kalau imam kita baca ini, kemudian dia sujud, sujudlah. Belum ruku, nanti dia bangkit lagi, kita ikut, namanya itu sujud sajadah. Ada dulu orang bertanya sama saya di daerah Rawamangun sana, "Pak Ustadz," katanya, "masjid yang sebelah kayaknya sudah aliran sesat. Kenapa? Belum ruku udah sujud, saya pulang aja," katanya. Lagi sholat Pak Ustadz, amin, terus baca ayat. Pas baca ayat tiba-tiba sujud. Belum ruku sujud, saya pulang aja katanya. Emang ada begitu Pak Ustadz? Ya ada, saya bilang. Bukan aliran sesat itu, saya bilang. Oh bukan itunya. Iya. Kenapa bisa sujud dulu? Yang dibaca sama di ayat sajadah. Cuman karena kitanya jamaah kadang-kadang nggak ngerti, dia pulang katanya. Karena dia pikir, nah ini karena kurang ilmu, bahaya emang. Orang benar dibilang aliran sesat. Nah, makanya belajar ini penting. Tapi itu kalau imamnya sujud. Walaupun imamnya baca ayat sajadah, kalau imamnya nggak sujud, jangan sujud. Biarin imam kagak sujud, saya sujud, nggak boleh. Ikut imam. Iya, dia ngerti.
Wa ija quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dia sujud. Padahal imam enggak sujud. Enggak boleh. Ikut imam. Tuh. Kalau imam sujud, kita sujud. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Maknanya tidak patuh. Kadang-kadang Quran ini dipakai yang enak-enak aja. Kalau cocok dengan ininya, dengan hawa nafsunya, wah Quran aja bilang begini. Tapi kalau dibilang, wah ya itu sih Quran ya Quran, tapi ini kan lain. Iya. Akhirnya kadang-kadang gitu, Pak. Apalagi sudah masuk kadang-kadang atas nama toleransi yang kebablasan. Udah jangan dipakai Quran dah, ini kan namanya juga untuk ini katanya. Tuh. Jadi mereka beriman kepada sebagian tapi mereka ingkari sebagian. Nanti kita akan sampai di surah An-Nisa. Ulaika humul kafiruna haqqo. Orang seperti itu benar-benar kafir. Sebagian dia terima, sebagian enggak. Sebagian kalau yang cocok-cocok sama hawa nafsunya Quran, Islam tuh. Tapi kalau kurang-kurang jangan bawa-bawa agama lah, ini kan bukan urusan agama ini bahaya manusia seperti ini. Jadi tidak patuh. Dibacakan kepadanya quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mereka enggak patuh. Mereka enggak tunduk. Mereka enggak mau ngikutin. Ini karakternya orang-orang yang balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan mereka ingkar, mereka kafir dan mendustakannya. Ya itu tadi. Ya jangan gitulah, ini kan bukan masalah agama. Emang ada masalah? Ada nggak bagi umat Islam ini masalah yang bukan masalah agama? Kita mulai dari bangun tidur sampai tidur itu urusan agama. Mulai dari kita lahir sampai mati kan diurus dengan urusan agama. Mana ada? Kita ke kamar mandi ada nggak urusan agamanya? Ada. Di kamar mandi ada urusan agamanya. Lagi nongkrong aja ada urusan agamanya. Bagaimana nyucinya, bagaimana membersihkannya, kita diajari istinja. Masuk kamar mandi bagaimana? Nggak boleh sembarangan. Kaki kiri duluan. Kaki kiri duluan diajarin. Nggak boleh. Kalau kanan bagaimana? Ya nggak bagus, kiri. Saya kanan aja, ya itu nggak bener. Kalau jungkir balik boleh nggak? Nggak boleh. Kiri aja dulu tuh, diatur. Ada aturannya, pakai baju masukinnya kanan dulu, kalau buka kiri dulu tuh. Pakai baju aja ada. Ada doanya masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki sama setan perempuan. Saya nggak lihat setannya, tapi setannya lihat saya tuh. Makanya di kamar mandi orang mukmin itu tetap jaga-jaga. Tuh. Tapi mereka balil ladzina kafaru, mereka mengingkarinya, nggak peduli. Yukadzibun, mendustakannya. Allah nggak ada apa-apa itu. Bohong itu tuh. Quran ngajarin kita begitu. Makanya mestinya ilmu-ilmu seperti ini kan mesti dipelajari. Ada dua ilmu yang harus dipelajari. Pertama adalah ilmu-ilmu syariat ibadah. Fikih ibadah. Ini harus dipelajari, nggak bisa orang lain. Fardu ain. Yang kedua adalah ilmu-ilmu akidah. Masalah keimanan. Siapa Allah yang kita sembah itu? Bagaimana eksistensinya? Jangan sampai nanti karena ada dalam akidah orang tertentu Tuhan punya tempat.
Ada Tuhan butuh tempat? Allah kita itu Tuhan yang kita sembah, Dia tidak membutuhkan, Dia tidak terhalang ruang dan waktu, nggak terbatas dengan itu, nggak dibatasi. Kalau Tuhan ada pembatasnya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan butuh sesuatu, itu bukan Tuhan. Allah itu Tuhan yang lain itu. Makanya kita bagaimana sifat-sifatnya, nggak bisa orang lain mempelajarinya terus kita cuma ikut numpang, nggak bisa. Itu harus dipelajari. Soal nanti dapat atau enggak itu urusan kedua, tapi keinginan mengetahui mempelajarinya mesti wajib hukumnya. Kan ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang fardu ain ini nih, masalah akidah, agar jangan sampai salah kita. Banyak. Makanya akidahnya Jabariyah menjadi keliru. Terserah Tuhan gitu, Allah yang maha kuasa semuanya. Saya jadi maling juga begini udah takdir Allah tuh. Itu Jabariyah. Saya kan jadi maling, kan Allah yang nentuin jadi maling. Ya udah, suruh dekat sini, ambil martil, potong ketok palanya. Setok, kok diketok kepala saya? Udah takdirmu diketok, gitu aja. Itu Jabariyah. Makanya jangan sampai. Sementara akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, kalau enggak nanti bisa bahaya. Ibadah lama-lama salah Tuhannya. Kenapa? Balil ladzina kafaru, dia ingkar. Yukadzibun, dan dia itu mendustakan. Ini tidak tunduk, tidak patuh, malah mengingkari, dan dia mendustakan apa yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kenapa mereka kufur? Kenapa mereka mendustakan? Sebenarnya ada yang mereka sembunyikan di hatinya. Apa itu? Dia pingin memperturutkan hawa nafsunya. Kalau nanti gini kita nggak dapat, gimana? Nggak enak lah. Enak di dia. Jadi tidak mau. Kalau nanti kan kita kalah dong kalau ini. Kalau jujur ntar kita kalah. Nipu-nipu dikit lah. Kita harus bikin nih, biar ini kan usaha tapi usaha yang salah. Ikhtiar tapi ikhtiar yang keliru. Kalau melanggar syariat, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, menang pun sesungguhnya kita itu kalah. Dapat pun sesungguhnya kita itu gagal. Gagal apa? Gagal mempertahankan nilai-nilai keimanan kita. Gagal mempertahankan nilai-nilai keislaman kita. Sukses memperturutkan hawa nafsu. Banyak orang sukses secara lahiriah, tetapi sesungguhnya dia gagal. Gagal dalam apa? Gagal dalam mempertahankan akidahnya. Gagal dalam mempertahankan nilai-nilai Islamnya. Allah tahu, wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu apa yang disembunyikan. Allah tahu persis. Dan orang-orang yang menyembunyikan ini punya beban. Bebannya nanti dia akan stres sendiri, takut ketahuan, takut terbongkar, takut nanti orang lain ada yang mengetahuinya, nanti repot tuh. Tapi kalau orang yang plong aja, terserah orang mau udah begitu. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya. Mau bersama anak, mau bersama mantu, mau bersama cucu, biasa-biasa saja. Kenapa? Nggak ada yang dikhawatirin. Coba orang-orang yang punya simpanan. Kalau simpanan harta mungkin nggak. Simpanan bini
Kalau punya simpanan, istri simpanan, itu bawahnya takut ketahuan, takut ini tuh. Dari rumah pakai baju koko, pakai kain. Mau kemana Pak? Mau ngaji. Nggak taunya di dalam pakai celana lepis. Orang bukan mau ngaji, ketahuan nama istrinya. Takut. Ada. Tapi kalau orang ini biasa-biasa saja, santai saja hidupnya, tenang, bahagia. Allah berikan kita aturan-aturan ini biar kita sebenarnya senang. Kenapa Allah nyuruh kita harus jujur, nyuruh kita transparan, nyuruh kita terbuka, nggak perlu ada hal-hal yang harus disembunyikan. Kecuali itu adalah keburukan yang nggak disengaja, aib namanya, udah terlanjur, itu memang nggak boleh dibuka-buka. Kejadian. Tapi kalau yang masih berlangsung, segeralah diselesaikan. Kalau yang udah masa-masa lalu, di masa lalunya dia pernah terjebak melakukan suatu tindakan yang buruk, itu memang udah, tapi udah selesai. Itu memang nggak perlu diungkit-ungkit. Yang perlu itu ditaubati. Karena memang kalau ada hal-hal yang buruk-buruk itu nggak juga bagus diomong-omong. Tapi disembunyi-sembunyiin, ditahan-tahan. Kayaknya orang nggak tahu nih. Itu jadi beban bagi dirinya sendiri. Apalagi dalam masalah-masalah akhlak, masalah-masalah akidah. Makanya lihat yang namanya kemungkaran-kemungkaran selalu disembunyi-sembunyiin. Termasuk apa? Jimat. Itu yang kaitan dengan akidah. Jimat-jimat kan disembunyiin. Ada yang diikat di pinggang, ada yang diikat. Nggak ada yang transparan. Kenapa? Disembunyi-sembunyiin. Kalau itu benar, unjukin aja kenapa. Itu yang masalah akidah. Yang masalah pelanggaran-pelanggaran syariat juga begitu. Mencuri, menipu, korupsi, pasti disembunyi-sembunyikan. Tuh, kenapa disembunyi-sembunyikan? Dia takut. Takut. Kenapa takut? Karena nggak benar. Ciri-ciri yang namanya dosa itu, kata dalam hadis Rasul yang disebutkan dalam hadis Arba'in itu, ciri-cirinya kita takut kalau diketahui orang lain. Tindakan-tindakan yang membawa dosa adalah apabila kita takut orang lain tahu. Ciri-ciri yang membawa kepada kebaikan itu kita tidak takut, bahkan senang kalau orang lain tahu. Saya pernah sampaikan di masjid ini, kalau lagi pagi ini datang tamu ke rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bapak ada deh, ngaji, bangga anaknya bilangnya, ngaji, Ahad subuh Bapak ngaji di masjid. Kenapa dia bangga bilangnya? Karena kebaikan. Coba kalau malam-malam kita lagi main gaple, anak kita tahu kita lagi main gaple, terus Bapak mana? Tadi keluar. Dia nggak bilang, no lagi main gaple, nggak mau dia bilang itu. Itu ciri-ciri Pak. Jadi benar itu yang dibilang Rasul. Kalau hal-hal baik orang bangga untuk mengasih taunya dan dilihat orang dia nggak apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang buruk itu rasa-rasanya kalau bisa jangan ada yang tahu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabassiruhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Yang disembunyikan tadi kebohongan-kebohongan, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah, sampaikan kepada mereka, kata Allah, ada azab yang menunggumu. Nih banyak yang disembunyi-sembunyiin Pak. Tapi kadang-kadang disembunyiin pun sebenarnya orang udah tahu. Cuman kadang-kadang orang nggak punya bukti. Tapi orang udah tahu. Ya seperti keburukan-keburukan itu kan tercium, seperti terciumnya bau bangkai.
Siapa yang melakukan perusakan, melakukan kebohongan, orang sebenarnya udah tahu, cuman tidak bisa dibuktikan. Karena katanya seperti orang yang buang angin, baunya berasa, tapi siapa yang lepas kita nggak tahu. Susah buktiinnya. Iya, negeri kita ini begini-begini kan orang tahu siapa sih sebenarnya biang keroknya ini. Kenapa bisa banyak korupsi? Kenapa bisa banyak narkoba? Kenapa bisa banyak pelanggaran? Siapa biang keroknya? Orang tahu, cuman nggak bisa dibuktiin. Kalau para penegak hukum itu bersih, pasti mereka bisa melakukannya dengan baik, memberantasnya dengan baik. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, Allah bilang fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu mereka, sampaikan sama mereka, ajab Allah lagi menunggu. Berhentilah mumpung Allah memberi kesempatan sebelum Allah memberhentikan hidupmu. Hentikan kemaksiatan itu, hentikan dosa-dosa itu, hentikan kekufuran itu, hentikan dusta-dusta itu sebelum Allah menghentikan kehidupan. Karena kehidupan kita ini nanti akan berhenti sendiri. Allah masih memberikan waktu. Hentikan itu. Kita disuruh fabasyirhum, sampaikan pada mereka. Maka kita ini punya kewajiban yang sama, Pak. Siapapun yang punya akses kepada para pejabat, para pemimpin, sampaikan. Berhentilah. Udahlah, jangan lagi mumpung masih hidup. Sebelum Allah memberhentikan hidupmu, berhentilah. Hentikan dengan wewenangmu kemaksiatan itu. Hentikan dengan tanda tanganmu kejahatan-kejahatan itu. Hentikan dengan ketokan palumu kejahatan-kejahatan itu. Kalau kau nggak mau hentikan, ajab menunggumu dan kau pasti akan diberhentikan Allah. Tuh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kasih tahulah semuanya. Ngeri bangsa kita ini kalau dibiarkan terus-terus begini nih. Bangsa yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Tapi kita sekarang prihatin. Terakhir ayat 25. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang tidak akan mendapatkan ajab yang pedih itu adalah orang-orang beriman, berbuat kebaikan, wa amilus sholihat, aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya yang salih. Lahum, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ajarun ghairu mamnun, akan mendapatkan ganjaran yang tidak ada putus-putusnya, terus menerus. Kenapa? Sepanjang hidupnya juga dia terus menerus melakukan kebaikan. Dia lakukan karena iman, maka nanti juga dapat ganjarannya dari Allah terus menerus, tidak ada habis-habisnya, mengalir terus kebaikan-kebaikan itu. Bagaimana kalau dia pernah berdosa? Bagaimana kalau dia pernah salah? Ya dibalas maksimal sesuai dengan keadaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai penutup nih, orang beriman ini paling keren sebenarnya. Kalau dia berbuat kebaikan, Allah balas minimal 10 kali lipat. Artinya balasan yang sempurna. Bahkan bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Jadi orang beriman melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, itu balasannya minimal 10 kali lipat. Baca Quran, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bersedekah dibalas dengan 700 kali. Tuh, bagaimana dengan dosanya orang beriman? Dosanya orang beriman belum tentu dibalas.
Bu, kira-kira kalau kita berdosa dibalas Allah enggak? Belum tentu. Bapak berdosa pernah bohongin istri, atau ibu berdosa pernah bohongin suami. Itu kan sering tuh ya, sering. Ya, apakah nanti akan dibalas Allah? Bisa iya, bisa enggak. Tapi ibu bikin kopi buat suami pasti dibalas Allah dengan kebaikan. Bapak pulang ke rumah berikan nih buat ibu tuh, menyenangkan hati istri, pasti dibalas Allah. Ada tetangga misalnya yang fakir, yang miskin, bapak pulang dari mana-mana beri, bu bentar lagi nih buat di rumah. Cuman saya sarankan kalau ngasih ke janda, bapak jangan, bapak istri suruh, bu tolong antarin ini ke ibu yang sebelah. Jangan bapaknya, takutnya bapaknya. Ya, bapaknya mungkin hatinya tulus baik, tapi tetangga sebelah, ih Pak Haji demen ke sono, tuh gitu udah kenyang. Makanya kalau ada apa-apa bantuan kita yang sifatnya untuk saudara-saudara kita yang ini, itu suruh istri yang antar. Tuh, begitu, jangan dibalik. Asal yang ke sono bapaknya rajin banget, jangan. Nanti walaupun tulus, walaupun ikhlas, takutnya jadi fitnah. Ini saran saja. Tapi kalau mau dilanggar ya terserah. Jadi yang namanya kebaikan kita, nolongin orang yang kurang mampu, nolongin orang-orang susah, itu pasti nggak ada keraguan, pasti dibalas Allah. Tapi melakukan kesalahan, melakukan dosa, belum tentu dibalas, Pak. Kenapa? Karena Allah bisa jadi mengampuni kesalahan kita itu. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Itu terpatri di hati kita. Maka kalau kita berbuat salah, tidak usah terlalu ini. Yang penting jangan itu disengaja, jangan dilanjutkan. Terlanjur berbuat salah, keliru, minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Yang penting jangan direncanain mau melakukan kesalahan. Dan tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Dosa masih ada harapan diampuni Allah. Rabbik firli warhamni wa tubu alayya. Rabbik firli warhamni wa tubu alayya. Ampunkan saya ya Allah, rahmati saya ya Allah, bukakan pintu untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Aku ingin kembali. Masih ada harapan, sangat mungkin Allah mengampuni kita. Jadi kalau dosa, maka mana ada lagi ruginya orang beriman itu, Pak. Makanya kalau ada orang beriman masuk neraka itu kebangetan. Makanya kita ini kalau lihat dari sini, roman-romannya udah nggak ada yang bakal masuk neraka ini, insya Allah. Ya kan, coba Pak, kita setiap sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, yang penting serius, sungguh-sungguh. Dan memang janji nggak ngulang-ngulangi lagi yang udah-udah. Tuh, karena Allah panggil kita bukan diundang kita untuk itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei hamba-hambaku yang beriman, kembali kepada kebaikan, tinggalkan tuh keburukan-keburukan, aku akan ngampunimu. Dipanggil sama Allah kita itu. Tapi dengan sungguh-sungguh, tubu ilallahi taubatan nasuha. Sungguh-sungguh. Bukan main-main. Jadi luar biasa, Pak. Makanya orang mukmin ini saya merasa betapa cintanya Allah sama kita. Kita kadang-kadang gak cinta sama diri kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Cuman kadang-kadang kita nggak sayang sama diri kita. Kita sendiri yang jerumusin diri kita ke ajab itu. Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Kebaikan kita, amal-amal soleh kita dibalas berlipat ganda. Pasti dosa-dosa kita belum tentu, asal kita mau minta ampun.
masih ada harapan diampuni. Kalaupun dibalas Allah cuma dibalas setara, maka kalau mau bikin dosa yang agak-agak mampu nanggungnya aja. Yang kayak nanti kalau dosa gini mah saya masih kuat kayaknya, paling 5 kali tabokan ini. Kalau 5 kali kayaknya kuat dong ya. Kalau kuat ya, tapi tabokannya tabokan malaikat bukan tabokannya. Ngeri juga emang. Jangan kata 5 kali, sekali aja bisa puyeng tuh. Puyengnya 15 tahun. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang selain yang beriman, karena ini illa pengecualian, selain orang yang beriman itu akan dapat ajab yang pedih. Tapi untuk orang-orang beriman dan beramal solih, Allah siapkan ganjaran tadi. Ganjaran tidak ada putus-putusnya. Padahal kita beramal banyak putusnya. Kita beramal banyak putusnya, Pak. Sholat kita nggak sholat terus-terus. Bersedekah kita nggak terus-terus. Bahkan hidup kita juga nggak terus-terus. Hidup kita cuma berapa tahun. Allah kasih kita 70-80 tahun. Tapi kan di akhirat selama-lamanya ribuan, jutaan, bahkan tidak tahu kita berapa lama di sana. Tapi pahalanya, ganjarannya segitu terus. Maka kalau kita masuk surga bukan karena amal dan iman kita, tapi karena rahmat Allah. Bukan karena iman dan amal soleh kita, karena rahmat Allah. Karena kalau cuma mengandalkan iman amal soleh kita, emang berapa lama kau beramal soleh? Selama hidup saya ya Allah, saya beramal soleh, berbuat baik kepadamu, berbuat baik kepada makhlukmu, saya tunduk patuh dengan aturanmu. Berapa lama kau hidup? Selama saya hidup 70 tahun. Ya udah kalau gitu 70 tahun kau di surga aku. Setelah itu keluar cari surga lain. Tuh. Tapi karena rahmat Allah enggak. Rahmat Allah ajrun ghairu mamnun. Enggak ada putus-putusnya. Di surga terus-terus. Jadi itu hebatnya kasih sayang Allah kepada kita. Rahmat Allah. Maka kita syukuri rahmat karunia Allah ini, kita jaga dan kita mohon pertolongan Allah agar kiranya kita ini selamat dunia akhirat dalam dinul Islam. Saling mendoakan kita, saling mengingatkan kita, karena yang menyampaikan hari ini di depan bukan berarti lebih baik daripada yang mendengar. Kita ini sebenarnya sama, saling mendoakan kita. Kalau hari ini kita ngumpul begini di Masjid Jamik Harapan Jaya ini, nanti pada masanya mudah-mudahan kita ngumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Silakan Ustaz, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan kajian 11 ayat terakhir ya, 10 peringatan untuk orang yang tidak beriman, kemudian 1 ayat terakhir untuk orang yang beriman, dan alhamdulillah dengan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Baik, kita buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ada lagi? Kita mulai dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tubuh ilallah ayat dari bertobat kepada Allah, kita kan kalau tobat sudah kita lakukan, tapi bagaimana ciri-ciri kalau tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih gitu ya Pak. Oke, silakan. Ada Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, mencermati ayat 20 dikatakan bahwa, kalau saya membaca artinya ya Pak Ustadz ya, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Yang menjadi esensi pertanyaannya sebenarnya apa yang menjadi penghalang golongan-golongan kafir tidak mau beriman dan hari akhir kan itu.
Padahal tadi di ayat 21 dikatakan oleh Pak Ustadz, dibacakan bahwa kalau mereka dibacakan Al-Quran tidak bersujud juga kan gitu. Dari apa sebenarnya maknanya yang menjadi penghalang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Satu lagi. Pertanyaan dari Ibu. Oh boleh satu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita tahu bahwa golongan Syiah timbul pada waktu perang Siffin, di mana karena pro Ali, karena peristiwa tahkim pada perang Siffin. Waktu itu ada golongan yang sangat pro Ali yaitu Syiah dan golongan yang sangat membenci Ali yaitu Khawarij. Pertanyaannya, mulanya kan baik-baik saja sebenarnya Syiah itu, dia pro Ali. Tetapi belakangan kenapa bisa beralih akidahnya? Terima kasih. Dan kapan mulai beralih akidahnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Ustaz untuk dijawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pertama adalah taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ciri-ciri orang yang taubatnya diterima. Sebelum itu kita ini dulu. Yang disebut bertaubat itu kembali, taubat yang sungguh-sungguh itu nomor 1. Ini dulu dipenuhi syaratnya. Pertama adalah ngaku salah. Tidak bisa orang bertaubat kalau dia nggak merasa salah. Orang saya nggak salah kok tanya. Dia harus merasa salah, merasa berdosa. Setelah merasa bersalah, merasa berdosa, barulah berikutnya dia iringi dengan rasa menyesal. Kenapa saya lakukan itu? Bodohnya saya, ya Allah. Aduh, kenapa dulu saya lakukan itu? Karena udah merasa salah. Baru dia nyesal. Baru karena itu dia minta ampun kepada Allah. Ampunkan ya Allah, ampunkan nih. Tapi kalau nggak merasa salah, dia kan nggak perlu minta ampun. Orang nggak merasa salah dan nggak ada penyesalan. Baru yang keempat, berjanji nggak melakukan lagi. Jadi kalau ini dipenuhi sama dia, maka apa cirinya? Dia tidak lagi mau melakukan. Dia tidak mau melakukannya kenapa? Karena menyadari itu merugikan dirinya. Itu nomor 1 tuh. Lantas dia mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari ilmu-ilmu syariat dan akidah tadi, sehingga itu cirinya. Pertama, dia itu mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya tambah tekun, itu yang bisa kelihatan. Walaupun tidak semua orang sholat itu udah bagus, karena ada juga orang sholat celaka, sholatnya celaka. Ya, jadi yang tahu itu dia dirinya yang paham apakah dia itu merasa taubatnya diterima apa enggak. Tuh. Kalau ada penyesalan, pengakuan yang mendalam tentang dia salah, itu udah ciri utama itu. Tapi saya kayaknya kan nggak salah, emang udah begitu, bagaimana sih? Sebenarnya saya nggak salah. Yang kemarin korupsi itu kan karena rame-rame, saya sebenarnya cuma dibagi doang, banyak kan juga dia yang salah. Tapi kamu kan nggak dapat, ya kan saya cuma dikit nih. Jadi dia nggak merasa salah. Kalau orang nggak merasa salah itu nggak ada bertaubat, apa yang mau ditaubati? Orang nggak merasa salah. Tapi kalau sudah ngaku salah, saya salah tuh. Kemudian dia, jadi yang tahu itu dirinya. Orang lain mungkin lihat perubahan-perubahan, tetapi itu belum menjadi indikasi yang menjadi kepastian. Karena kita nggak bisa menjudge orang, wah itu udah taubatnya udah bener. Nggak taunya setelah rajin sholat sendal hilang, asal dia ada tuh, itu misalnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kemudian dia menjauhi dosa-dosa itu, menjauhi yang namanya kesalahan-kesalahan itu. Jadi
Tapi kalau dosanya yang kaitan dengan manusia, hukukul adami ya dikembaliin. Tuh, ini yang agak berat nih Pak. Mengaku salah, ya. Merasa menyesal, kenapa? Merasa, waduh salah itu, nyesel. Sampai dia itu tadi, ya Allah betapa bodohnya saya. Tuh, baru dia itu minta ampun. Ampunkan ya Allah. Celaka saya kalau nggak diampuni ini. Kemudian janji nggak ngulangi lagi. Kalau itu urusannya dengan manusia, kembalikan hak-hak orang itu. Nggak bisa. Masih hak orang masih dipegang aja. Ya yang sederhana. Nyolong sandal orang, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi sandalnya dipakai terus. Nggak bisa. Tuh. Ini makanya agak susah Pak. Yang ngambil sembako orang tuh, yang ngambil mestinya jatah orang-orang miskin di pelosok-pelosok sana, dikorup sama dia, itu balikinnya susah. Itu yang ngeri. Minta maafnya susah. Kalau minta ampun sama Allah, ya Allah bodohnya saya, sebenarnya saya bisa sholat kok saya nggak sholat, ampunkan ya Allah. Allah maha luas ampunannya. Tapi maaf ya Bu, waktu itu sebenarnya sembako itu jatah ibu, cuma saya embat, maafin ya. Pantasan kami sekeluarga hampir kelaparan, hampir pingsan gara-gara kamu makan katanya. Ya maafin ya, maaf sih maaf. Tapi lapar saya bagaimana dong? Kenapa hati manusia tidak seluas ampunan Allah? Makanya hati-hati dengan manusia. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Haji tadi, apa yang menyebabkan mereka itu terhalang? Ayat 20 itu. Apa yang menyebabkan mereka itu terhalang? Apa sih penghalangnya? Pamalahum la yu'minun, sehingga mereka itu tidak mau beriman. Penghalang pertama adalah sombong. Sombong itu apa? Menolak yang benar dan merendahkan yang menyeru kepada kebenaran itu. Itu sombong. Dia tolak yang namanya kebenaran yang diserukan dan dia remehkan yang menyerukan itu. Masa ini yang ngajak saya, kata Fir'aun. Bayinya saja saya yang ngurusin ini Musa ini. Sekarang dia kok datang-datang ngajarin saya. Tapi yang dia bilang itu benar. Udah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata. Wahai Tuan Fir'aun. Ah, bunuh aja. Bikin susah artinya. Al-Walid juga begitu. Saya punya anak-anak keturunan dan orang tua saya hebat, terkenal kaya. Dihormati oleh orang se-Arab ini, se-Mekah ini. Anak-anak saya hebat-hebat, pintar-pintar, gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Harusnya saya yang dipilih Tuhan jadi nabi, bukan Muhammad, kata Al-Walid. Dia kan dulu waktu kecilnya aja ngangon kambing. Saya orang mulia ini, kata dia. Siapa yang gak kenal dengan Al-Walid, kata dia. Harusnya saya jadi nabi. Dia tolak kebenaran, dia remehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Itulah masalahnya. Apa itu? Penyakit hati. Penyakit hati. Jadi itu Pak. Makanya hati-hati kita kalau diberi Allah kecukupan rezeki, kelapangan rezeki, pangkat kedudukan, karena ada kecenderungan kita itu merasa lebih dari orang lain. Orang-orang yang papa, orang-orang miskin itu agak susah mau sombong. Mau sombong apa? Orangnya jelek, duitnya dikit. Mau sombong apa? Kalau itu masih sombong juga kan kebangetan. Udah jelek, miskin, sombong, hidup lagi kan kata orang itu. Nah itu. Tapi orang yang diberi fasilitas itu Pak, hati-hati. Makanya hampir semua orang-orang sombong yang disebutkan, diceritakan di Quran itu rata-rata itu karena mereka berjabatan, karena mereka kaya. Maka kalau kita diberi ini, segeralah bersyukur seperti Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman itu tuh
paling takut kalau dia nggak bersyukur. Kenapa? Karena merasa udah diberi banyak. Maka ketika dia dengar semut ngobrol, ya Allah ini ujian darimu, jadikan saya bersyukur dengan ini. Itu Sulaiman. Jadi itu Pak. Jadi apa asbab utamanya? Asbab utamanya adalah sombong. Kenapa sombong? Tinggi hati itu, takabur itu, merasa besar. Yang terakhir ini tarikh, ini agak berat ini. Ini paling berat ini. Ini harus panjang pembahasannya, masalah akidahnya Syiah. Memang awal mulanya adalah Rasulullah meninggal dunia, mulai terjadi guncangan yang luar biasa. Ketika Rasulullah meninggal dunia itu, sebagian mengurus fardu kifayah Rasul, tapi sebagian itu udah ngomong-ngomong. Saya lupa apa nama tamannya, tapi kita paling sekitar 400 meter kali dari pelataran Masjid Nabawi itu ke arah timur. Ke arah timur kalau nggak salah, itu di situ ada satu, sampai sekarang masih ada pohon-pohon kurmanya. Sampai sekarang tuh. Ya 2023 kemarin ke sana masih ada pohon-pohon kurma di situ. Di situ orang udah sidang, Pak. Oleh pemandu wisata itu bilang inilah rapat pertama ya DPR-nya orang Islam waktu itu katanya. Itu udah musyawarah di sana. Sebagian bahkan Abu Bakar As-Siddiq yang lagi ikut mengurus fardu kifayah Rasul itu dipanggil. Udah gawat, udah ribut di sana. Udah debat di zona Ansor dan Muhajirin. Siapa yang mimpin umat setelah Rasul wafat? Akhirnya berdebatlah di sana. Setelah berdebat di sana datang Abu Bakar dengan segala karismanya. Orangnya bijaksana itu. Akhirnya mereka sepakat bahwa Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah. Khalifah pengganti Rasulullah memimpin umat. Tapi umur Abu Bakar itu nggak lama. Tapi di zaman Abu Bakar saja udah menjadi masalah. Muncul nabi-nabi palsu dan ingkar zakat. Ngapain lagi kita bayar zakat? Nggak usah, Nabi Muhammad udah meninggal. Kita nggak usah bayar zakat lagi. Bahkan ada yang ngangkat dirinya jadi nabi. Salah satu diantaranya adalah Musailamah, dikenal dengan sebutan Musailamah Al-Kadzdzab, pendusta. Habis waktunya Abu Bakar As-Siddiq ngurusin ini. Berperang dengan kelompok-kelompok nabi-nabi palsu itu. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar, beliau wafat, digantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di akhir masa jabatannya dibunuh. Jadi Umar itu meninggal dibunuh oleh orang yang nyusup. Pura-pura menjadi muslim yang baik, pura-pura menjadi sahabat yang baik, teman yang baik, gak taunya membunuh Umar. Setelah itu diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga demikian, dibunuh juga oleh kelompok Muawiyah, minta agar pembunuh Utsman bin Affan itu segera ditangkap. Yang baru diangkat menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Pingin tenang dulu. Karena nanti kalau dibongkar ini segala macam tambah kacau. Tenang dulu. Tapi kelompok Muawiyah nggak setuju. Cepat tangkap orang yang membunuh Utsman. Akhirnya terjadilah perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari ini muncullah 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Di kelompok Ali ini muncul yang namanya Syiah, yang mendukung Ali, tetapi ini muncul setelah tahkim, setelah arbitrase itu. Dan ini sebenarnya ceritanya panjang, Pak. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu perang, dalam perang ini itu Ali, pasukan Ali kan kalah tuh Muawiyah. Tapi ditusuk tuh Quran yang disusun di zaman Utsman bin Affan itu. Ditusuk.
Kalau dalam sejarahnya oleh Amr bin As. Demi Al-Quran ini mari kita berdamai, tahkim. Mari kita lakukan perdamaian. Kalau udah begitu diangkat Quran, semuanya diem. Semuanya diam, akhirnya berdamai. Siapa juru bicara dari Ali? Diangkat Abu Musa al-Asy'ari. Siapa juru bicara dari kelompok Muawiyah? Amr bin As. Dalam pertemuan itu Amr bin As nanya, siapa yang duluan ngomong? Ya kamulah, kata ini. Jangan saya. Bapak duluan karena Anda lebih senior dari saya. Naiklah Musa. Setelah Musa bilang, demi persatuan dan kesatuan umat Islam, Ali bin Abi Thalib mundur dari jabatan khalifah dan akan diadakan pemilihan berikutnya. Mundur. Dari kelompok Muawiyah naik. Demi persatuan umat Islam, karena Ali sudah mundur, khalifah satu-satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Ali menerima itu. Udahlah, nggak usah, biarin aja dia mau jadi khalifah, biarin. Kelompok yang tadinya pendukung Ali ini marah, keluar dari pendukung Ali. Itulah Khawarij. Bunuh 4 orang ini. Bunuh Ali, bunuh Abu Musa, bunuh Amr bin As, bunuh Muawiyah. Disuruh bunuh semua ini, halal darahnya. Maka kelompok Khawarij inilah awal mula dari kelompok takfiri, mengkafirkan orang Islam. Kemudian Syiah memanfaatkan situasi itu dengan kelompok-kelompok munafikunnya, memuja-muji Ali setinggi-tingginya, bahkan mengangkat imam-imam yang harus memuja-muji Ali, kemudian di sisi lain melecehkan sahabat-sahabat Rasul yang lain. Jadi mulai kapan? Ya mulai itu, setelah itu muncul. Itu awal mulanya. Nanti Syiah ini juga akan terpelah macam-macam. Macam-macam lagi Syiah itu, ada lagi kelompok-kelompoknya. Ada lagi. Semua ini asbabnya adalah ego. Kita nggak pernah, kata Profesor Harun Nasution dalam buku Teologi Islamnya, kerusakan Islam bukan karena masalah pemahaman akidah, bukan karena masalah pemahaman syariat, bukan persoalan-persoalan ubudiyah, bukan masalah ilafiyah. Persoalan yang muncul pertama di dunia Islam karena perebutan kekuasaan. Itu kata Profesor Harun Nasution dalam buku teologinya itu. Di bab pertama dia bicara itu. Sampai hari ini juga kita kacau-kacau begini itu. Pemilihan kepala desa aja jadi, yang tadinya desa itu rukun, damai, gotong royong, bangun rumah sipulan, orang-orang tua kita dulu ngumpul bangun rumah. Sekarang berantem kakak beradik, bahkan suami istri berantem karena istrinya pilih kepala desa A, suaminya pilih kepala desa B. Kita selesaikan di pengadilan agama katanya. Bukan diselesaikan di ini. Tuh. Jadi ini kalau udah kaitan dengan keserakahan duniawi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sogokan-sogokan itu, Pak. Padahal mestinya Islam itu kan musyawarah. Kumpul saja tokoh-tokoh agama di situ, orang-orang tua. Siapa yang paling layak mimpin kampung kita ini? Itu mestinya musyawarah. Jadi kenapa? Kapan mulainya kerusakan akidah Syiah ini? Sejak orang-orang Islam tergiur dengan yang namanya kedudukan jabatan, harus dari kelompok dia, harus dari kelompok dia. Karena kalau nanti dia jadi, aku kan jadi gubernur. Nanti kalau dia jadi, aku kan paling nggak jadi komisaris. Kalau dia ini, akhirnya itu bukan lagi yang diperjuangkan akidahnya, bukan lagi yang diperjuangkan agamanya. Jadi ada 3 kelompok itu, Pak. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah. Murji'ah ini nggak mau ikut-ikutan. Inilah salah satu asbabnya Islam cepat kemana-mana. Karena ribut ini, udahlah kita pergi aja tanya.
Akhirnya Islam cepat nyampe di Indonesia. Ya, ada manfaatnya. Karena kadang-kadang kalau kata Gus Baha, itu nyesal iblis tuh. Ada 2 kakak beradik anak kiai rebutan pesantren peninggalan bapaknya. Berantem ribut. Pesantren punya saya yang urus pesantren ribut. Akhirnya satu di antaranya udah dia pergi dia. Dari tadinya pesantren di Pulau Jawa dia pergi ke Kalimantan. Daripada ketemu sama ini itunya saya udah pergi aja. Nyampe di sana emang dasar anak kiai bikin pesantren. Akhirnya ada pesantren di sana. Makanya iblis, waduh, setruk iblis. Coba kalau saya bikinin akun nggak nyampe ke sini pesantren katanya. Gara-gara saya bikin mereka berantem, jadi ada pesantren di sini, jadi banyak orang ngaji di sini. Itu pingsan iblis tuh. Makanya sering tuh namanya orang beriman itu selalu kemanapun akan membawa kebaikan. Jadi cuman itu tadi, perebutan ini kadang-kadang bikin luka yang dalam di tubuh umat Islam. Maka kita sekarang ini usahakanlah stop tuh. Bukan masalah khilafiyah, Pak, bukan masalah khilafiyah. Bukan masalah khilafiyah. Coba kalau kita lihat, sama-sama pulang yang namanya Hasyim Asy'ari dan Muhammad Darwis itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Indonesia. Berangkat juga sama-sama. Nyampe di Indonesia, dulu jarak Jogja dengan Jombang itu lumayan lama untuk menempuhnya sebelum Indonesia merdeka. Tapi kabar bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mendirikan Muhammadiyah menyebabkan Kiai Hasyim Asy'ari tidak lagi mikirin organisasi. Dia mikirin yang namanya ngaji, ngajar kitab, nulis kitab, ngajar kitab, nulis kitab, kumpulin orang. Dia nggak bikin organisasi. Kapan Hasyim Asy'ari bikin organisasi? Setelah dapat kabar, dapat berita duka 1926 Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Barulah dibikin NU. Kenapa? Kalau aku bikin NU waktu itu bisa ribut nih. Di belakangnya masih ribut aja anggotanya. Coba itu, Pak. Betapa orang-orang mulia, orang-orang berilmu itu memikirkan kerukunan. Jadi ciri-cirinya orang yang ini tuh kerukunan tuh. Umat ini harus dibikin rukun. Luar biasa, Pak. Makanya bikin namanya Nahdlatul Ulama. Ulama harus bangkit. Ditambah lagi masalah-masalah penjajahan, menghadapi penjajah Belanda. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, kita ini ya akhirnya sekarang yang macam-macam lah di dunia ini. Ada Syiah, ada ini, ada itu, macam-macam. Kalau Syiah ini ya keluarlah dari Islam. Kenapa? Bingkainya udah keluar. Karena Islam ini jelas rukunnya. Rukun imannya juga jelas. Maka keluar dari 2 rukun ini itu ndak Islam lagi. Tuh, itu aja konsepnya itu, Pak. Jadi memang kalau bicara tentang akidah Syiah ini pembahasan tersendiri. Terus terang itu nanti harus ada kajian khusus dan tidak mudah memang. Tapi kira-kira gambaran ya permukaannya gitu. Jadi itu masih sangat sedikit sekali. Yang ingin kita sampaikan, umat ini mari kita ajak kepada kerukunan. Beda-beda dikit itu nggak apa-apa kalau bedanya itu untuk keharmonian. Kalau kita pergi ke Taman Bunga Nusantara itu yang di Cianjur sana itu, kalau bunganya putih semua mana enak. Harus ada macam-macam. Ini baru kelihatan enak nih jamaah jamik ini, masjid jamik ini kan karena macam-macam. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang tua, ada yang muda. Coba misalnya muda semua. Jadi kelas. Coba. Kelas A, kelas B, kelas 1, 2, 3, 4 sampai 12. Makanya kelas itu cuma sampai 12. Habis itu udah nggak ada kelas lagi.
Di bangku kuliah kadang-kadang yang satu udah tua, yang satu masih muda. Dosennya kadang-kadang tua, mahasiswanya muda-muda. Kadang-kadang dosennya masih muda, mahasiswanya tua-tua. Ya kadang-kadang gitu. Tuh. Jadi itu kalau ini. Kenapa? Karena dia bukan kelas lagi. Maka kayak kita ini ya alhamdulillah indah. Tapi kalau keindahan itu akhirnya dikotori dengan pikiran-pikiran kotor, rusak. Jadi pelajaranlah bagi kita apa yang terjadi di masa Ali. Perebutan Ali dengan Muawiyah bukan perebutan masalah siapa yang masalah sholat subuh bagaimana, enggak. Perebutan mereka kekuasaan kok. Kekuasaan. Jadi alhamdulillah jam 6.29 memang sengaja dilama-lamain biar nggak ada pertanyaan lagi. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah menolong kita, saling mendoakan kita, Pak. Saya juga sangat berharap Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, doakan saya nanti kalau meninggal dunia husnul khotimah. Ya nanti Pak, nanti. Ya. Nanti kalau meninggal dunia husnul khotimah, didoain dari sekarang nggak apa-apa, tapi meninggalnya nanti, karena ntar masih taklim lagi siang. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Maafkan Al-Fakir bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.